Namaku Nadine. Aku 13 tahun, dan satu hal yang paling sering kudengar dari orang-orang di sekitarku adalah, "Kamu anak yang baik, Nadine, pintar dan tenang." Tapi tak ada yang pernah bilang kalau aku tampak bahagia. Setiap pagi, aku berangkat sekolah sendiri, menyeberang jalan besar, melewati kios koran tua yang kini hampir roboh, lalu menyusuri gang sempit yang dipenuhi suara ayam dan sepeda motor lewat. Semuanya selalu sama, dan aku tak pernah punya alasan untuk mengeluh atau untuk tersenyum lebar. Ibu bekerja sebagai penjahit rumahan. Ia selalu lembut, tapi akhir-akhir ini sering melamun. Kadang aku melihatnya duduk di kursi makan sambil memandangi kain yang tak pernah dijahit. Seolah ia sedang mengingat sesuatu yang tak ingin ia ceritakan padaku. "Aku pulang, Bu," kataku sore itu seperti biasa. Ibu menoleh dari dapur, wajahnya pucat dan sedikit berkeringat. "Selamat datang, sayang. Tadi sekolahnya baik-baik saja?" Aku mengangguk. Ibu memaksakan senyum, lalu kembali sibuk dengan panci yang mendidih. Aku memperhatikan meja makan. Ada 2 gelas. Bukan hal aneh, kecuali ibu selalu minum langsung dari botol galon. Mungkin ada tamu tadi, pikirku. Malam itu, saat aku mengerjakan PR, aku bertanya pelan, "Bu, pernah kepikiran buat nikah lagi?" Ibu menoleh cepat, seperti dikejutkan petir. "Kenapa tiba-tiba tanya begitu?" Aku mengangkat bahu. "Ya, soalnya rumah ini kadang terlalu sepi. Mungkin ibu butuh teman ngobrol selain aku." Ia menatapku lama, lalu berjalan mendekat dan membelai rambutku. "Kamu satu-satunya yang ibu butuhkan. Dan kamu nggak sendirian, kok." Aku menatapnya, bingung. "Maksud ibu?" Ia tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Sudah, kerjakan PR-nya, jangan tidur larut." Setelah itu, ia berjalan ke kamarnya dan menutup pintu. Tapi malam itu, aku tidak langsung tidur. Ada yang terasa berbeda. Ada suara langkah pelan di lorong, tapi bukan suara ibu. Langkahnya terlalu ringan, seolah seseorang berjalan sambil berjinjit, dan yang membuatku merinding, langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan napas. Pintunya tidak terbuka, tapi dari bawah celah kayu, aku melihat bayangan kaki. Kecil, ramping, seperti milik gadis remaja. Diam di sana selama beberapa detik, lalu pergi begitu saja. Keesokan paginya, aku memberanikan diri bertanya pada ibu, "Bu, semalam ibu ke kamarku." Ia memandangku sambil mengaduk teh. "Tidak, kenapa memang?" Aku ingin menjawab, tapi tiba-tiba aku merasa, lebih baik tidak. Untuk sekarang, aku menyimpan pertanyaan itu sendiri. Sama seperti semua pertanyaan kecil lainnya yang tumbuh diam-diam di kepalaku. Seperti, siapa yang sering mengetuk jendela ruang tamu jam 3 pagi? Atau, kenapa foto-foto lama kami hanya ada yang berdua, aku dan ibu, padahal figurannya cukup besar untuk 3 orang? Hari itu di sekolah, langit mendung seperti biasa. Aku duduk di barisan ketiga dari depan, dekat jendela. Mataku kosong menatap papan tulis, tapi pikiranku jauh ke belakang. Ke suara langkah pelan yang berhenti di depan pintu kamarku semalam. Langkah itu tak pernah salah. Seseorang memang berdiri di sana. Aku berusaha meyakinkan diriku. Mungkin itu cuma mimpi. Tapi jantungku tetap berdetak tak karuan sejak pagi. Bahkan ketika bel pulang berbunyi, aku masih merasa ada yang mengawasi. Saat keluar gerbang sekolah, aku berjalan perlahan seperti biasa. Jalanan sepi, hanya beberapa siswa yang pulang lewat gang depan. Ibu biasanya menyuruhku pulang sendiri, tapi hari ini ada yang berbeda. Seseorang berdiri di seberang jalan, tepat di bawah pohon asam besar yang sering kupakai berteduh. Ia memakai seragam putih biru seperti siswa SMP lainnya. Rambutnya panjang, hitam, dikuncir rapi. Matanya menatapku, tajam seolah mengenalku. Tapi aku yakin aku belum pernah melihatnya. Aku melambat. Gadis itu melambaikan tangan. "Ayo pulang," katanya. Aku berhenti. "Maaf, kita kenal?" Tanyaku, setengah takut, setengah bingung. Ia tersenyum. Senyum itu terasa aneh. Bukan karena jahat, tapi karena terlalu hangat untuk seseorang yang tidak ku kenal. "Aku kakakmu, Nadine?"
Suasana di sekelilingku seketika terasa membeku. Suara motor lewat di belakangku, anak-anak tertawa, semua terasa jauh dan kabur. Aku tertawa kecil, gugup. Aku gak punya kakak. Gadis itu tetap tersenyum. Kamu memang gak ingat, tapi aku ingat kamu. Selalu. Dari kecil. Kita suka main boneka bareng di teras. Aku mundur selangkah. Aku pulang sendiri, ya, ujarku cepat. Aku berbalik, melangkah cepat tanpa menoleh lagi. Tapi sepanjang jalan, aku merasa langkahku diikuti. Bukan langkah nyata, bukan suara, tapi rasa. Rasa bahwa seseorang ada di belakangku, mengawasi, mendekat, tapi tak menyentuh. Sesampainya di rumah, ibu langsung membukakan pintu, seolah ia menunggu tepat di baliknya. "Nadine, kamu kenapa? Wajahmu pucat," katanya khawatir. Aku membuka sepatu pelan. "Tadi, ada yang nyapa." Dia bilang, "Dia kakakku." Wajah ibu langsung berubah. Matanya membesar, bibirnya gemetar. Ia mundur satu langkah, nyaris menjatuhkan gelas yang dipegangnya. "Apa namanya?" tanyanya, pelan tapi penuh tekanan. Aku menggeleng. Dia nggak bilang, tapi dia tahu namaku. Dan dia kelihatan kayak mirip aku. Ibu terdiam, lalu tanpa berkata apa-apa, ia memelukku erat. Pelukan yang terlalu lama, terlalu kencang, seolah aku bisa menghilang kapan saja. "Nadine," bisiknya di telingaku. "Mulai besok, jangan pulang sendiri, ya." Aku hanya mengangguk waktu itu. Tapi dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar permintaan ibu. Tangannya masih gemetar saat melepaskan pelukan tadi. Dan tatapannya, bukan tatapan orang yang cemas. Itu tatapan seseorang yang ketakutan akan masa lalu yang tiba-tiba hidup kembali. Malam itu, aku duduk di ranjang, lampu kamar mati. Hanya lampu meja belajar yang menyala, membentuk lingkaran cahaya kecil di atas tumpukan buku. Di luar, angin menggesek daun-daun jendela, menimbulkan suara berdesir seperti bisikan. Aku membuka laci bawah dan mengeluarkan sebuah album foto tua. Isinya hanya sedikit. Wajah ibu terlihat lebih muda, rambutnya masih panjang. Ada aku, bayi kecil yang digendong dengan selimut bergaris. Tapi, ada satu foto aneh. Ukurannya lebih besar, tapi hanya setengahnya yang masih utuh. Setengah lagi, sebelah kanan, sepertinya sengaja disobek. Yang tersisa hanya tangan kecil yang menggenggam lenganku. Tangan itu, milik seseorang yang berdiri di sampingku. Tapi siapa? Aku membalik halaman lain. Foto-foto masa TK, ulang tahunku yang ke-6, aku di ayunan. Selalu aku dan ibu. Tidak pernah ada orang lain. Tapi saat aku menatap wajahku di foto-foto itu, entah kenapa aku merasa aku dulu tidak sendiri. Besoknya, ibu menepati ucapannya. Ia menjemputku di sekolah. Tidak seperti biasanya. Ia menunggu di mobil butut tua yang sudah lama jarang dipakai. Wajahnya gelisah, seperti sedang menyembunyikan sesuatu di balik senyum tipisnya. "Bu, semalam aku buka album foto. Ada satu foto yang disobek setengah." Ibu diam, tangannya mencengkeram kemudi sedikit lebih kuat. "Itu siapa, Bu?" Ia menatap ke depan, tidak menjawab. Aku menarik napas, mencoba lagi. Apa aku pernah punya kakak? Ia akhirnya menoleh, matanya basah. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat. "Jangan pernah bicara soal itu lagi." Aku tercekat. Tenggorokanku terasa kering. Setelah makan malam, ibu masuk kamar lebih awal. Aku duduk sendiri di ruang tamu, lampu kecil di sudut ruangan memantulkan bayangan ke dinding. Lalu, untuk pertama kalinya, aku dengar suara itu lagi. Bukan langkah kaki, bukan bisikan, tapi suara ketukan. 3 kali. Pelan. Dari arah jendela belakang. Aku berdiri perlahan, mendekat. Dan di balik kaca buram yang berembun, aku melihatnya. Gadis itu, rambut panjang, wajah tenang, ia berdiri di luar, tidak bergerak. Tangannya perlahan menulis sesuatu dengan jari di kaca yang basah. Aku rindu. Aku mundur, terpaku. Tapi bukan karena takut. Yang kurasa justru sedih. Seperti perasaan kehilangan yang baru disadari setelah bertahun-tahun. Dan saat aku menyeka kaca untuk melihat lebih jelas,
Dia sudah tidak ada. Hanya embun tipis tersisa dan tulisan "Aku rindu" yang perlahan memudar. Seperti tak ingin benar-benar hilang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara detak jam terdengar lebih keras dari biasanya. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah gadis itu muncul kembali. Bukan menakutkan, lebih seperti memanggil. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu dan akhirnya bisa bicara lagi. Esoknya, aku mencoba bersikap biasa. Tapi perasaan aneh itu tak kunjung pergi. Di sekolah, aku terus melirik ke jendela, membayangkan dia berdiri di luar sana, menunggu aku keluar, lagi. Dan benar saja, saat bel pulang berbunyi dan gerbang mulai dipenuhi siswa, aku melihatnya. Dia berdiri di tempat yang sama seperti kemarin di bawah pohon asam besar. Tapi kali ini, dia tidak tersenyum. Aku tak bisa menjelaskan kenapa kakiku bergerak ke arahnya. Ada sesuatu dari tatapannya, bukan ancaman, tapi semacam luka yang ingin dibagi. Dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, dia bicara duluan. "Aku Darin." Jantungku terasa berhenti sesaat. Namanya, seperti gema dari ruang kosong yang sudah lama terkunci di kepalaku. Aku nggak punya kakak," kataku pelan. Darin menatapku dalam-dalam. "Kamu punya? Dulu?" Aku ingin lari, tapi tidak bisa. Kakiku membeku di tanah, dan pertahananku runtuh saat dia mengeluarkan sebuah benda dari sakunya. Sebuah bros kecil berbentuk kupu-kupu warna ungu. "Aku yang kasih ini ke kamu waktu ulang tahunmu yang ke-5, katanya lembut. Tanganku terulur tanpa sadar. Aku menyentuh bros itu. Rasanya dingin, tapi familiar. Aku ingat pernah memakainya. Tapi, kenapa aku ingat brosnya, tapi tidak orang yang memberikannya? "Kenapa kamu balik sekarang?" bisikku. Darin menunduk. "Aku nggak pernah pergi, Din." Aku menatap matanya. Ada kesedihan di sana, tapi juga ketakutan. Seolah dia sendiri tidak yakin harus bahagia atau menyesal karena bertemu denganku lagi. Tiba-tiba terdengar suara klakson. Ibu. Ia berdiri di samping mobil, menatapku dengan panik. "Masuk mobil sekarang juga, Nadine," teriaknya. Aku menoleh ke Darin, tapi dia sudah tidak ada. Seperti menghilang dalam sekejap. Aku berlari ke arah ibu. Sesampainya di dalam mobil, ia mengunci pintu cepat-cepat dan menarik napas berat. "Kamu bicara sama siapa tadi?" Tanyanya tanpa menoleh. Aku tidak menjawab. "Jangan pernah dekati tempat itu lagi," katanya dengan suara bergetar. "Apapun yang kamu lihat, itu bukan untuk kamu." Aku menggenggam bros kupu-kupu di saku. Rasanya seperti bukti hidup dari mimpi yang seharusnya tidak ada. Tapi kenapa aku merasa baru saja kehilangan seseorang yang penting? Tapi kenapa aku merasa baru saja kehilangan seseorang yang penting? Sejak pertemuan itu, rumah kami tak lagi terasa sama. Ada keheningan yang lain, lebih pekat daripada biasanya. Bukan karena ibu makin jarang bicara, tapi karena dinding-dinding rumah ini seolah mulai ikut menyimpan rahasia. Malam itu, saat aku hendak menyimpan bros kupu-kupu ke laci, aku perhatikan sesuatu yang aneh di meja belajarku. Ada buku yang tidak pernah aku taruh di sana. Sampulnya sudah usang, warnanya pudar. Judulnya hanya tertulis dengan spidol hitam. Catatan harian Nadine dan Darin. Tangan dan jantungku sama-sama gemetar saat aku membuka halaman pertama. 12 Februari. Hari ini, aku dan Nadine main rumah-rumahan pakai selimut. Nadine nggak mau tidur siang, jadi aku bacain dia cerita hantu yang kita buat sendiri. Besok, aku mau ngajak dia cari batu berbentuk hati di taman belakang. Katanya, itu batu keberuntungan. Aku menutup buku itu cepat-cepat, napasku memburu. Aku tidak pernah menulis ini, tapi tulisan di dalamnya sangat mirip dengan tulisanku sekarang. Hanya saja lebih berantakan. Seperti tulisan tangan anak kecil. Aku membawanya ke ibu saat ia sedang menyetrika di ruang tengah. "Bu, aku nemu ini di meja. Ini apa?" Ia hanya perlu 1 detik melihat sampulnya sebelum matanya membelalak. "Buang." Suaranya tegas, tajam, seperti cambuk. Aku terkejut. Tapi ini, ada nama aku dan nama Darin,
Ibu meraih buku itu, tapi aku lebih cepat menariknya ke pelukanku. Bu, tolong, aku cuma mau tahu, aku berhak tahu. Ibu terdiam, lalu ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata menetes dari pipinya. Aku pernah punya 2 anak, bisiknya, kembar, kamu dan Darin, tapi Darin, dia pergi terlalu cepat. Dunia di sekelilingku seperti berhenti bergerak. Aku, kembar. Ibu memelukku sambil menangis, tapi pikiranku terlempar jauh ke belakang. Semua celah kosong, semua kenangan yang terasa setengah, akhirnya punya tempat untuk diisi. Kenapa ibu nggak pernah cerita? Ibu hanya berkata lirih, karena aku takut kamu mencarinya. Dan saat malam turun, aku kembali ke kamar. Buku itu kini terbuka di halaman baru yang belum pernah kutulis, tapi sudah terisi. Catatan Darin, terima kasih sudah mulai ingat. Aku cuma ingin kamu tahu, aku nggak pernah pergi jauh. Rumah ini, kamarmu, semuanya, masih punya sedikit bagian dariku. Dan aku ingin menyelesaikan sesuatu. Tapi aku nggak bisa sendiri. Tanganku gemetar. Tulisan itu muncul entah dari mana, tapi kalimat terakhirnya menghantam langsung ke dada. Aku butuh kamu, Nadine. Kalimat itu mengendap di dalam pikiranku sepanjang malam, seperti bisikan yang tak mau pergi, seperti tangan tak terlihat yang terus mengetuk dari balik ingatan yang kabur. Aku menatap buku harian itu lama sekali. Menunggu, berharap akan ada tulisan lain yang muncul, tapi halaman itu tetap diam. Akhirnya, aku mengambil pulpen dan menulis pelan di bawahnya. Aku di sini. Tapi aku tidak ingat apapun tentang kita. Tolong, bantu aku mengingat. Aku meletakkan pena, lalu mematikan lampu kamar. Namun 5 menit kemudian, aku kembali menyalakannya. Buku itu terbuka sendiri ke halaman berikutnya. Dan di sana, seperti tulisan seseorang yang baru saja selesai menulisnya, aku membaca. Kamu pernah janji akan selalu jadi adik yang berani. Aku percaya kamu masih bisa jadi itu. Tapi untuk mengingatku, kamu harus kembali ke tempat semuanya dimulai. Tempat semuanya dimulai, aku tidak mengerti. Tapi saat aku menatap jendela kamarku, aku melihatnya lagi. Darin. Ia berdiri di luar pagar rumah, hanya setengah tubuhnya terlihat karena lampu jalan yang redup, tapi wajahnya, sekarang aku bisa melihatnya lebih jelas. Dan yang membuat jantungku berdebar lebih cepat, wajah kami benar-benar mirip. Seperti cermin, tapi dengan luka kecil di pipinya yang tak kumiliki. Aku berjalan perlahan ke pintu, membuka kunci, lalu melangkah keluar. Udara dingin malam menyambutku, tapi kakiku terus bergerak. Saat aku sampai di pagar, Darin tidak lari. Ia menatapku, senyumnya tipis. Aku nggak punya banyak waktu, katanya. Ibu akan mencoba menghentikanmu kalau dia tahu. Apa maksudmu? Tanyaku, suaraku bergetar. Darin menunjuk ke arah belakang rumah. Kita pernah main di taman kecil di belakang rumah waktu kita 5 tahun. Ada ayunan, ada batu yang kita sebut batu keberuntungan. Di sanalah semua dimulai. Dan berakhir. Aku menelan ludah. Berakhir? Darin tidak menjawab. Ia hanya berkata, besok sore kamu ke sana, sendirian. Sebelum aku sempat bertanya lagi, Darin berbalik dan berjalan menjauh, lalu perlahan, menghilang di balik kabut malam. Pagi harinya, ibu bertingkah seperti biasa. Terlalu biasa. Tapi ada satu hal yang membuatku curiga. Saat aku membuka lemari dapur untuk mengambil piring, aku melihatnya, sebuah foto lama terlipat rapi di antara tumpukan koran bekas. Foto itu utuh. Aku dan Darin berdiri berdampingan, mengenakan baju tidur warna biru laut, tangan kami saling menggenggam. Di belakang kami, terlihat taman kecil, dengan ayunan kayu yang menggantung dari pohon mangga tua. Tanganku bergetar saat mengambil foto itu. Dan saat aku membaliknya, ada tulisan tangan ibu. Darin, 3 hari sebelum hilang. Hilang. Bukan meninggal, bukan pindah, tapi hilang. Aku tahu saat itu juga, aku akan pergi ke taman sore ini. Apapun yang terjadi,
Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, Darin. Aku tahu saat itu juga. Aku akan pergi ke taman sore ini. Dan ketika sore benar-benar datang, langit seperti ikut berubah. Awan-awan menebal, warna langit menggelap perlahan, meskipun belum waktunya matahari tenggelam. Langkahku terasa berat, bukan karena takut, tapi karena aku merasa setiap inci tanah yang kupijak membawa aku mendekat pada sesuatu yang selama ini dikunci rapat di dalam diriku sendiri. Taman kecil di belakang rumah kami sudah lama tidak disentuh. Dulu ibu sering menyapu dedaunan kering di sana, tapi sejak beberapa tahun terakhir, tempat itu seperti sengaja dibiarkan liar. Aku melewati semak-semak tinggi dan reranting kering yang menutupi jalan setapak. Di ujung sana, aku melihatnya ayunan kayu tua yang tergantung dari pohon mangga besar, berderit perlahan tertiup angin, seolah menunggu aku datang. Dan di bawah ayunan itu, ada sesuatu, sebuah kotak kayu kecil, tertutup debu dan lumut, tapi masih utuh. Aku berlutut, menyentuh permukaannya. Ada nama kami terukir samar di sana. Nadine dan Darin, rahasia kita. Tanganku gemetar saat membuka penutupnya. Di dalamnya ada 3 benda. 1. Gambar coretan tangan anak-anak. Aku dan Darin memegang balon, tersenyum. 2. Sebuah kancing berbentuk hati dari baju yang aku rasa pernah kupakai. 3. Dan sehelai pita biru muda yang tampak sangat familiar. Saat aku menyentuh pita itu, sesuatu terjadi. Kepalaku terasa berdenyut. Mataku buram, tapi tiba-tiba gambaran-gambaran muncul di pikiranku. Potongan-potongan memori yang selama ini tertutup kabut. Aku melihat 2 gadis kecil bermain di taman. Salah satunya menangis, jatuh dari ayunan. Yang lain memeluknya, meniup luka di lututnya. Aku janji akan selalu jaga kamu, kata si kakak. Aku juga janji gak akan ninggalin kakak, jawab yang kecil. Aku memejamkan mata, dan bisikan itu datang lagi. Tapi kali ini dari belakangku. Nadine, aku membalikkan badan, Darin berdiri di sana. Tapi kali ini berbeda. Wajahnya pucat, dan matanya penuh air mata. Aku minta maaf, bisiknya. Aku tidak mengerti. Maaf untuk apa? Dia menggigit bibirnya. Hari itu, hari terakhir kita main di sini, kita bertengkar. Aku menggeleng. Aku nggak ingat. Darin mendekat. Kamu marah karena aku nggak mau kasih mainan favoritku. Kamu lari ke hutan kecil di belakang. Dan aku ikut. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Dan setelah itu, aku nggak bisa kembali. Aku terdiam. Nafasku sesak. Darin, kamu meninggal di sana? Dia hanya menatapku. Tapi di matanya ada jawaban yang tak perlu diucapkan. Aku gemetar. Kenapa kamu balik sekarang? Karena waktuku hampir habis. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, aku harus pastikan kamu mengingatku. Karena kalau kamu ingat, aku tidak akan hilang sepenuhnya. Aku menatap pita di tanganku. Tiba-tiba terasa sangat berat. Apa yang harus aku lakukan? Darin memandangku dalam-dalam. Temukan aku, katanya. Kata-kata Darin menggema terus di pikiranku bahkan setelah sosoknya menghilang, menyisakan angin dingin yang menyapu taman kecil kami. Aku masih memegang pita biru di tanganku, jantungku berdetak begitu keras seakan tubuhku tahu, aku akan melangkah ke tempat yang selama ini tak boleh kudekati. Hutan kecil itu, aku hampir tidak percaya hutan itu benar-benar ada. Dari taman belakang, hanya ada pagar kayu lapuk dan semak-semak tinggi. Tapi dulu, waktu aku kecil, memang ada jalan kecil di balik pohon mangga besar. Aku pernah melewatinya, samar-samar ku ingat. Lalu setelah itu, tidak pernah lagi. Dengan langkah pelan, aku menyibak semak-semak yang menjalar liar. Dan di baliknya, seperti dunia yang tertinggal di masa lalu, aku melihatnya. Jalan kecil menuju hutan yang tak pernah disebut-sebut lagi sejak aku besar. Langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena udara di sekitar terasa berbeda. Pepohonan menjulang tinggi dan rapat, seperti sedang memerhatikanku. Tanahnya basah meski hujan tidak turun. Suaranya hening, terlalu hening.
Aku terus berjalan, mengikuti suara dalam kepalaku yang berkata, sedikit lagi. Tiba-tiba aku melihatnya, pohon besar dengan akar mencuat dari tanah seperti tangan raksasa. Dan di bawahnya ada sesuatu yang membuat lututku lemas. Sebuah pita biru terikat di akar pohon. Sama persis seperti yang aku pegang, tapi sudah kusam dan kotor, dan di bawahnya tergeletak boneka kecil, boneka kelinci dengan satu telinga sobek. Boneka itu, aku terisak. Boneka itu dulu milikku. Aku selalu membawanya kemanapun. Tapi suatu hari, aku lupa di mana meletakkannya. Ibu bilang mungkin hilang di sekolah. Tapi tidak. Sekarang aku tahu boneka itu hilang di sini. Aku berlutut, menyentuh boneka itu. Seketika, suara-suara muncul di telingaku. Tertawa kecil, suara langkah kaki dua anak berlari. Lalu, suara tangis. Aku menutup mata, dan ingatan itu datang seperti ombak besar yang menabrakku. Aku dan Darin berlari di hutan ini. Kami sedang bersembunyi, main petak umpet. Tapi aku marah karena Darin menertawakanku saat aku jatuh. Aku lari lebih jauh, lebih dalam, dan Darin mengejar. Lalu, sebuah teriakan. Aku membuka mata, napasku memburu. Darin, dia jatuh. Tapi aku tidak kembali. Aku takut. Aku lari pulang. Dan aku tidak pernah bilang pada siapapun, aku meninggalkannya. Tangisku pecah. Maaf Darin, aku nggak tahu, aku nggak ingat. Aku pikir kamu cuma ngambek. Aku pikir kamu pulang lewat jalan lain. Hening. Tapi di tengah udara yang beku, angin berembus pelan. Daun-daun pohon bergoyang lembut, dan di udara, aku mencium bau bunga melati. Aroma yang pernah melekat di baju tidur Darin waktu kecil. Aku nggak marah Nadine, bisik suara yang entah datang dari mana. Tapi kamu harus selesaikan ini. Aku memandang sekeliling. Hutan itu tetap diam, tapi hatiku mulai mengerti. Aku harus kembali ke tempat terakhir aku melihatnya. Benar-benar melihatnya. Bukan sekadar ingatan. Detik demi detik berlalu saat aku berdiri di tengah hutan yang sunyi, hanya diterangi sisa-sisa cahaya senja yang mulai memudar. Napasku berat, dan jantungku berdebar begitu keras, seperti ingin keluar dari dadaku. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat suara sekeras mungkin. Darin, aku di sini. Tolong, tunjukkan dirimu. Udara di sekitarku berubah dingin, daun-daun berbisik pelan, dan seolah-olah waktu berhenti sejenak. Aku membuka mata perlahan, dan melihat sosok samar mulai muncul di antara pepohonan. Wajahnya pucat, tapi mata itu tetap sama. Mata yang selalu aku rindukan tanpa aku tahu sebabnya. Aku di sini Nadine, suaranya serak, hampir tak terdengar. Hatiku terasa meledak. Kenapa kamu tidak pergi selama ini? Darin menggeleng pelan. Karena aku terjebak, tapi aku bisa pergi kalau kamu mengizinkanku. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku mengerutkan kening. Apa itu? Dia menghela napas panjang. Aku bukan hanya bayangan masa lalu. Aku bagian dari kamu, Nadine. Bagian yang terlupakan, yang kamu simpan rapat-rapat agar tidak terluka. Tapi aku harus ada di sini supaya kamu bisa utuh kembali. Aku menatapnya, air mata menggenang. Bagaimana caranya aku bisa membebaskanmu? Darin tersenyum lemah. Dengan mengingat dan menerima semuanya. Ingat saat kita bersama, baik dan buruknya. Jangan takut pada kenangan itu. Aku menunduk. Ingatanku berputar seperti film yang terputar ulang. Tawa, tangis, janji, dan luka. Aku sadar selama ini aku mengubur semua itu dalam diam. Kalau aku bisa melakukan itu, kamu benar-benar akan pergi? Darin mengangguk. Aku harus, agar kamu bisa melangkah maju. Aku mengulurkan tangan, mencoba menyentuhnya, tapi sosoknya mulai memudar. Aku cinta kamu, Nadine, katanya pelan. Jangan lupakan aku. Lalu, dia menghilang begitu saja. Aku terdiam, berdiri sendiri di hutan yang mulai gelap. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Sebuah ketenangan yang baru. Aku siap untuk mengingat. Keesokan paginya, aku duduk di depan meja belajar dengan buku harian Darin
dan beberapa album foto lama yang kutemukan di lemari tua ibu. Matahari masuk lewat jendela, tapi sinarnya terasa seperti senter yang menyoroti sudut-sudut gelap dalam pikiranku sendiri. Aku membuka satu halaman demi halaman, memperhatikan foto-foto itu. Aku dan Darin tertawa, bermain, berpelukan. Senyum kami tampak begitu tulus, tanpa beban. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah cerita yang belum selesai. Aku menutup mata, berusaha mengingat, dan perlahan ingatan itu muncul. Aku melihat aku dan Darin di taman bermain. Kami sedang berlari dan bersembunyi, tertawa lepas. Tapi tiba-tiba aku melihat Darin jatuh di tanah. Aku terdiam, lalu berlari meninggalkannya. Air mataku mulai mengalir. Kenapa aku begitu egois? Kenapa aku lari saat dia membutuhkan aku? Ponselku bergetar. Pesan masuk dari ibu. Jangan terlalu jauh mencari masa lalu, nak. Kadang ada yang lebih baik dibiarkan terkubur. Aku mematung. Kata-kata ibu terasa seperti peringatan atau mungkin ancaman, tapi aku tahu aku harus melanjutkan. Darin bukan hanya bagian dari masa lalu yang terlupakan. Dia adalah bagian dari jiwaku. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Aku membuka pintu dan melihat ibu berdiri di sana, wajahnya muram dan mata penuh kecemasan. Kita perlu bicara, Nadine, tentang Darin, tentang kenangan yang tak seharusnya kau gali. Hatiku berdegup kencang. Pertemuan ini bisa mengubah segalanya. Aku menatap ibu yang berdiri di depan pintu kamar dengan wajah penuh keseriusan. Suaranya lirih tapi berat, seolah menyimpan beban yang sudah lama ditanggung. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan. Ibu menarik napas panjang, lalu melangkah masuk, duduk di kursi dekat meja belajarku. Nadine, Darin itu bukan hanya adikmu. Ada sesuatu yang lebih besar yang kau harus tahu. Aku terdiam, jantungku seperti berhenti berdetak. Apa itu? Ibu memandang jauh ke arah jendela, lalu berkata dengan suara bergetar, Darin hilang bukan karena kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu keluargamu yang harus kita tutupi demi keselamatan kita semua. Hatiku berdegup lebih kencang. Apa yang ibu maksud dengan sesuatu? Ibu menghela napas, air matanya mulai menggenang. Beberapa tahun lalu, ada peristiwa yang melibatkan kekuatan yang kita tidak mengerti. Darin terperangkap di dalamnya. Aku sudah berusaha melindungimu, Nadine, agar kau tidak ikut terseret. Aku menggenggam tangan ibu, air mataku tumpah. Aku harus tahu, Bu. Aku tidak bisa terus hidup dengan misteri ini. Ibu menunduk, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam tasnya. Ini milik Darin. Aku menyimpannya sejak hari terakhir dia hilang. Di dalamnya ada kunci untuk memahami semuanya, tapi juga pilihan berat yang harus kau buat. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah medali perak berbentuk bulan sabit dan secarik kertas lusuh bertuliskan, jika kau ingin mengakhiri semuanya, kau harus memilih. Aku tunggu di ujung jalan ini. Perasaanku campur aduk. Takut, bingung, dan juga penuh tekad. Pilihan apa ini, Bu? Ibu menatapku dengan tatapan penuh kasih, tapi juga penuh waspada. Pilihan yang bisa menyelamatkanmu, atau membuatmu kehilangan segalanya. Aku tahu, jalan yang akan kuambil tidak akan mudah. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku harus berani. Dengan medali bulan sabit di tangan dan secarik kertas berisi pesan terakhir Darin, aku berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di belakang rumah, jalan yang hampir tak terlihat karena ditelan waktu dan semak belukar. Tapi anehnya, langkahku terasa ringan. Seolah tanah ini sudah lama menungguku kembali. Langit mendung. Udara seperti menahan napas. Bahkan burung-burung pun diam. Aku melewati pepohonan yang menghitam di kejauhan, dan di ujung jalan itu, ada bangunan kecil berbentuk bundar seperti gazebo tua yang sudah lama ditinggalkan. Dindingnya penuh sulur dan lumut. Tapi begitu aku melangkah mendekat, hawa hangat menyeruak, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Aku masuk. Di tengah ruangan bundar itu, ada cermin besar yang dipasang di dinding, retak di bagian atas, tapi masih memantulkan bayangan dengan jelas.
dan yang membuatku tak bisa bergerak. Bayanganku bukan aku. Bayangan itu adalah Darin. Dia berdiri di sisi lain cermin, mengenakan baju tidur yang dulu sering ia pakai. Rambutnya dikuncir dua, dan wajahnya penuh rindu. Aku tahu kamu akan datang, ucapnya dari balik cermin. Air mataku jatuh. Kenapa kamu di sana? Darin tersenyum lemah. Karena aku bagian dari dirimu, Din. Sejak hari itu, sejak kamu lari dan menutup ingatanmu, aku terkurung di sini. Di tempat kamu tinggalkan aku, bukan hanya secara nyata, tapi juga di dalam dirimu. Aku memeluk diriku sendiri, tubuhku gemetar. Aku takut mengingatnya. Aku takut mengakui bahwa aku meninggalkanmu. Darin menggeleng. Kamu masih kecil. Kamu tidak tahu, tapi sekarang kamu sudah cukup kuat untuk membawaku pulang. Kalau kamu mau, aku mengangguk. Apa yang harus aku lakukan? Cermin mulai bergetar perlahan, dan suara Darin terdengar seperti gema. Kamu harus memilih. Kalau kamu benar-benar ingin aku kembali, kamu harus menyerahkan kenanganmu yang paling bahagia bersamaku, agar aku bisa bebas. Aku terdiam. Kenangan itu, satu-satunya bagian yang membuatku merasa Darin masih ada. Haruskah aku menyerahkannya, hanya agar dia bisa benar-benar pergi? Tiba-tiba, cermin menunjukkan kilasan. Tawa kami di taman, lagu tidur yang Darin nyanyikan saat aku sakit, pelukannya yang hangat. Semuanya terasa begitu hidup, begitu menyakitkan untuk dilepaskan. Kalau aku relakan semua itu, aku akan lupa kamu lagi, ya? Tanyaku perlahan. Darin menatapku lembut. Iya, tapi kamu akan bebas, dan aku pun bisa tenang. Aku memejamkan mata, jantungku berdetak begitu kencang, dan saat ku buka mata, aku tahu, pilihan itu tinggal satu. Aku menarik napas panjang, memandangi bayangan Darin yang masih berdiri di balik cermin retak. Di matanya, aku melihat kepercayaan dan kesedihan. Ia tidak memaksaku. Ia hanya menunggu. Aku menggenggam medali bulan sabit di tanganku, dan pelan-pelan aku meletakkannya di atas meja kecil di depan cermin. Darin, kataku dengan suara bergetar, kalau ini yang kamu butuhkan untuk bebas, maka ambillah. Sekejap, cermin bergetar lebih kuat. Retakan di atasnya merambat turun seperti jaring laba-laba. Udara di dalam gazebo menghangat, lalu sejuk kembali. Waktu terasa berhenti. Tiba-tiba, kenangan-kenangan yang paling indah mulai bermunculan di pikiranku. Darin menyuapiku bubur saat aku demam. Darin melindungiku dari anjing tetangga. Darin tertawa saat kami bermain hujan-hujanan. Aku merasa seperti tenggelam dalam lautan hangat yang menenangkan sekaligus menyayat. Lalu, satu persatu, kenangan itu mulai memudar. Aku mencoba menggenggamnya dalam pikiran, tapi tak bisa. Namanya, suaranya, wajahnya, semua mulai hilang. Darin, bisiku, berusaha mengingat, tapi hanya sunyi yang menjawab. Aku jatuh berlutut. Air mata tak lagi bisa kutahan, tubuhku terasa ringan, tapi hatiku seperti kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Lalu, cermin itu retak sepenuhnya dan pecah dalam keheningan yang heningnya lebih keras dari suara apapun. Namun, anehnya, tak satu pun pecahan menyentuhku. Di tempat cermin itu berdiri, hanya tersisa pantulan diriku sendiri, sepi, tapi utuh. Dan dari jendela kecil di atap gazebo, sinar matahari sore menyusup masuk, menyinari seluruh ruangan dengan cahaya lembut, seakan menghapus sisa-sisa luka yang selama ini tersembunyi. Aku berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan bayangan apapun mengikutiku. Aku sendirian, tapi bukan kesepian. Langkahku perlahan keluar dari gazebo tua yang kini terasa lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya sore menyambutku hangat, dan hutan yang tadi terasa begitu kelam kini berubah. Tidak sepenuhnya cerah, tapi tidak lagi menakutkan. Ada yang berubah di dalam diriku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa merasakannya dengan jelas. Bukan karena Darin telah pergi, tapi karena aku telah melepaskannya. Aku kembali ke rumah dengan langkah pelan, menggenggam erat kotak kosong yang dulunya menyimpan medali bulan sabit. Kotak itu kini hanya berisi udara
dan ingatan yang mulai meredup. Saat sampai di beranda, ibu sudah menungguku. Wajahnya tampak tegang, tapi begitu melihatku, dia berdiri dan memelukku erat, lebih erat dari biasanya. "Sudah selesai?" tanyanya dengan suara pelan. Aku mengangguk. "Sudah." Ia mengusap rambutku lembut, lalu memandangi mataku sejenak. "Apa kamu masih mengingatnya?" Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Aku mencoba mengingat senyum Darin, tapi yang muncul hanya perasaan hangat, samar, seperti mimpi yang terlalu indah untuk dijelaskan. "Tidak semuanya," jawabku akhirnya. "Tapi aku tahu dia bahagia sekarang." Ibu menunduk, suaranya bergetar. "Maafkan ibu karena selama ini menyembunyikan semuanya. Ibu hanya ingin kamu hidup tanpa beban." Aku menggenggam tangannya. "Aku tahu, Bu. Tapi beberapa luka memang harus dibuka agar bisa sembuh." Kami duduk berdua di tangga depan rumah, memandangi langit senja yang perlahan berubah warna. Dalam diam, aku mendengar sesuatu. Bukan suara, tapi rasa. Rasa damai yang aneh. Seperti pelukan yang tidak lagi bisa kurasakan secara fisik, tapi tetap tinggal di dalam hati. Darin tidak benar-benar pergi, dia hanya pulang. Ke tempat yang seharusnya ia berada, dan aku juga harus pulang ke dalam diriku sendiri, ke hidup yang sempat aku tinggalkan karena dihantui sesuatu yang tak kupahami. Esok paginya, aku bangun dengan rasa hening yang berbeda. Bukan hening yang kosong, tapi tenang. Tak ada mimpi aneh semalam. Tak ada bayangan di cermin. Tak ada bisikan samar dari pojok kamar. Rumah kami akhirnya terasa wajar. Saat membuka jendela, udara pagi menerpa wajahku. Segar. Lebih segar dari yang pernah kurasakan sejak bertahun-tahun lalu. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku menyentuh benda-benda peninggalan Darin, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mengenang. Bukan untuk bertanya, kenapa dia pergi, tapi untuk berkata, terima kasih karena pernah ada. Aku memotret ulang foto-foto kami, menaruh beberapa di bingkai baru, dan menulis nama Darin dengan huruf yang jelas di bawahnya. Tak lagi kusam. Tak lagi disembunyikan. Ia adalah bagian dari kisahku, dan tidak akan lagi kutolak. Siang itu, aku dan ibu membereskan kamar belakang yang selama ini dikunci. Tempat yang dulu milik Darin, kami buka tirai, kami sapu lantai, kami bersihkan rak-rak yang penuh debu. Tak ada lagi rasa takut, hanya kerinduan yang kini lebih hangat dari sebelumnya. Ibu berkata, mungkin kamar ini bisa jadi ruang baca. Aku tersenyum. Atau ruang kenangan, tempat kita bisa duduk, berbicara tentang yang telah pergi tanpa merasa harus menangis. Kami tertawa kecil, dan aku sadar, tawa itu tidak lagi berat, tidak lagi getir, hanya jujur. Sore harinya, aku menulis surat kecil dan menyelipkannya di bawah pot bunga Darin yang masih tumbuh di pojok taman. Terima kasih karena pernah menjadi bagian paling indah dari hidupku. Kini aku tahu, mencintaimu bukan berarti harus terus menggenggam, tapi juga tahu kapan harus merelakan. Dan saat matahari tenggelam di ufuk barat, aku merasa ada sesuatu yang juga terbit di dalam diriku. Sesuatu yang baru, sesuatu yang bernama harapan. Tapi harapan, ternyata, bukan berarti semuanya akan mudah. Hari Senin pagi, aku kembali ke sekolah setelah hampir 2 minggu absen. Teman-teman menatapku seolah aku baru kembali dari dunia lain, dan mungkin memang benar. Di koridor, suara-suara bisik terdengar samar. Itu Nadine, kan? Katanya dia sempat kerasukan. Kamar belakang rumahnya itu masih angker, katanya. Aku hanya menunduk dan berjalan melewati mereka, mencoba memusatkan perhatian pada langkahku. Tapi setiap suara yang lewat terasa seperti paku kecil di dinding yang baru kutambal. Dulu, aku akan lari ke kamar mandi dan menangis. Tapi sekarang, aku hanya menahan napas dan tersenyum kecil. Karena mereka tidak tahu. Mereka hanya menebak. Dan aku satu-satunya yang tahu cerita sebenarnya. Di dalam kelas, aku duduk di bangku paling belakang. Lalu sebuah suara lembut menyapaku. Nadine, kamu udah balik? Aku menoleh. Itu Tari, satu-satunya teman yang dulu pernah duduk diam di sebelahku saat aku menangis diam-diam sepulang sekolah, tanpa bertanya.
tanpa menuntut. Iya, jawabku pelan. Dia tersenyum. Kamu kelihatan beda? Aku mengangkat alis. Beda gimana? Tari mengangkat bahu. Entah, tapi kayaknya kamu lebih kuat. Aku terdiam. Kata-katanya menghantamku dengan cara yang lembut. Benar-benar lembut. Pelajaran berlangsung seperti biasa, tapi dunia dalam diriku terasa baru. Di tengah semua sorotan, bisik-bisik, dan rasa canggung itu, aku merasa aku masih bisa berdiri, dan bukan karena semuanya membaik, tapi karena aku sudah memilih untuk tidak tenggelam. Pulang sekolah, aku melewati taman belakang rumah. Aku duduk di bangku yang dulu jadi tempat kami bermain. Angin bertiup pelan, sekilas bunga melati di ujung taman bergoyang seperti melambai. Dan untuk sesaat, aku merasa seperti Darin sedang duduk di sebelahku, tidak lagi sebagai bayangan, tapi sebagai kenangan yang damai. Dan aku tahu, meskipun langkah ini masih gemetar, aku sudah berjalan ke arah yang benar. Hari-hari berikutnya tidak serta-merta menjadi mudah. Tapi aku mulai belajar bahwa tidak semua luka harus hilang untuk bisa sembuh. Beberapa cukup dikenali, diterima, ditemani. 1 minggu setelah aku kembali ke sekolah, ibu memberiku kejutan kecil. Nadine, aku daftarkan kamu ke klub menulis sekolah, katanya sambil tersenyum. Aku mengernyit. Menulis? Iya, katanya kamu suka menulis di buku harian. Mungkin sekarang saatnya kamu mulai menulis untuk dunia. Awalnya aku ragu, tapi malam itu aku duduk di meja belajarku dan mulai menulis. Bukan tentang Darin, bukan tentang hantu, bukan tentang rasa takut, tapi tentang seorang gadis yang kehilangan, lalu menemukan dirinya sendiri di tengah kabut yang paling gelap. Seorang gadis yang sempat terbelah, lalu pelan-pelan kembali utuh. Bukan karena orang lain menyelamatkannya, tapi karena ia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di pertemuan pertama klub, aku membacakan potongan ceritaku. Saat aku selesai, ada keheningan sejenak. Lalu, tepuk tangan. Tari menatapku dari kejauhan dan mengacungkan jempol. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa tidak hanya hidup, tapi berarti. Malamnya, aku kembali ke taman belakang. Duduk di bawah langit penuh bintang dan menatap pot bunga Darin yang kini mulai berbunga lebih lebat dari biasanya. Angin bertiup pelan. Aku tidak akan pernah lupa kamu, bisikku. Tapi aku juga tidak akan lupa diriku sendiri. Dan dalam keheningan malam itu, aku mendengar sesuatu. Bukan suara, bukan bayangan, tapi bisikan paling tulus dari dalam hatiku sendiri. Aku masih di sini, dan itu sudah cukup. Tapi ternyata, itu belum semuanya. Beberapa minggu kemudian, guruku memintaku mengirimkan tulisan untuk kompetisi cerpen tingkat kota. Aku hampir menolak, karena bagiku kisah itu terlalu pribadi. Tapi malam itu, saat menatap langit dan bunga melati yang terus mekar, aku sadar. Kisah ini bukan hanya milikku. Ini tentang siapa saja yang pernah kehilangan dan memilih untuk bangkit. Aku kirimkan cerita itu. Kutulis dengan penuh hati, tanpa dramatisasi, tanpa kata-kata besar, hanya kejujuran. Judulnya, Bayangan yang Tidak Pergi, tapi juga tidak menakutkan. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa ceritaku masuk 5 besar. Aku diundang membacakan karya itu di depan ratusan orang dalam sebuah acara kecil di perpustakaan kota. Hari itu, tanganku gemetar saat memegang naskah. Tapi begitu aku berdiri di podium dan melihat puluhan wajah yang mendengarkan, aku tak lagi takut. Aku mulai membaca. Ini cerita tentang seseorang yang pernah terjebak dalam kenangan, tapi kemudian sadar bahwa kenangan tidak untuk ditinggalkan, melainkan untuk dibawa dengan cara yang baru. Saat selesai, ruang itu hening. Lalu satu tepuk tangan terdengar, disusul yang lain, dan lain lagi. Aku tidak menang juara 1 hari itu, tapi aku menang atas diriku sendiri, dan itu jauh lebih berharga. Saat turun dari podium, seorang perempuan paruh baya menghampiriku. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih, Nak. Ceritamu mengingatkanku pada anakku yang sudah tiada. Tapi hari ini, aku bisa tersenyum saat mengenangnya." Air mataku menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena aku tahu, aku tidak sendiri.
dan tidak pernah benar-benar sendiri, kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat aku duduk di meja belajarku malam itu, menatap layar laptop yang kosong. Tanganku menggantung di atas keyboard, tapi hatiku penuh. Bukan dengan beban, melainkan dengan makna. Aku mulai menulis lagi. Tapi kali ini bukan tentang kehilangan, bukan tentang kesedihan, tapi tentang keberanian untuk tetap berjalan meski kehilangan itu belum sepenuhnya sembuh. Kata demi kata mengalir, dan aku merasa seperti sedang menulis surat untuk versi diriku yang dulu, yang takut, yang bingung, yang ingin menyerah. Kepada diriku yang dulu, terima kasih karena tetap bertahan, karena tak semua luka bisa disembuhkan dengan waktu. Beberapa luka justru membuatmu lebih mampu mencintai, bukan hanya orang lain, tapi dirimu sendiri. Malam itu, aku selesai menulis ceritaku yang kedua. Keesokan harinya, aku mencetak naskah itu, membungkusnya rapi, dan menaruhnya di bawah pot bunga darin. Tak ada tujuan khusus, hanya ingin dia tahu bahwa aku baik-baik saja. Dan entah kenapa, bunga melatinya hari itu mekar lebih lebat dari biasanya. Aku tersenyum, menatap ke langit. Dulu, aku selalu berpikir kehilangan adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, kehilangan itu seperti musim gugur. Sepi, dingin, tapi penuh warna. Karena setelah gugur, selalu ada musim semi. Dan mungkin saat itulah aku mengerti. Darin bukan bagian dari ceritaku yang harus dilupakan. Dia adalah bab awal dari perjalanan yang mengajarkanku cara kembali mencintai hidup. Dan aku tahu hidupku baru saja dimulai. Hari-hari berlalu. Tidak semua cerah, tentu saja. Kadang aku masih terbangun dan berharap mendengar suara tawa kecil Darin dari kamar sebelah. Kadang aku masih berhenti di tangga, menoleh, seolah ada yang memanggilku dengan nada manja. Tapi kini, aku tak lagi merasa sedih saat mengingatnya. Karena kini aku tahu, kenangan tidak harus menyakitkan untuk menjadi berarti. Di rumah, aku dan ibu mulai menanam lebih banyak bunga. Kamar belakang kini benar-benar menjadi ruang kenangan. Ada rak buku, foto-foto masa kecil, dan satu kursi rotan tempat aku sering duduk menulis. Dan di tengah ruang itu, ada satu bingkai berisi foto kami berdua, aku dan Darin, sedang tertawa sambil berlarian di halaman rumah. Di bawahnya, kutulis, "Kamu tidak pergi. Kamu hanya berubah bentuk, menjadi cahaya yang menuntunku pulang." Tari dan beberapa teman klub menulis sering mampir ke rumah sekarang. Kami membaca karya masing-masing, berbagi cerita, dan terkadang tanpa sadar tertawa sampai lupa waktu. Rumah yang dulu penuh bayangan kini dipenuhi suara. Hidupku tak sempurna, tapi tak perlu sempurna untuk bisa bahagia. Suatu malam, saat aku duduk sendiri di taman, angin bertiup lembut. Bunga melati bergoyang pelan. Dan entah dari mana, aku mendengar sesuatu yang hanya bisa kudengar dengan hati. "Terima kasih Nadine, karena kamu tidak pernah benar-benar melepasku. Tapi kamu juga tidak membiarkanku menahanmu. Kamu membebaskanku, dan dirimu sendiri." Aku menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu menutup mata, membiarkan angin membelai wajahku. Aku tidak tahu seperti apa masa depanku nanti, tapi aku tahu satu hal, aku siap menjalaninya. Dan kisah ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang menemukan kembali diri sendiri dengan lebih utuh, lebih damai, lebih hidup. Tamat novel mini. Bayangan di balik cermin. Sebuah drama horor emosional tentang kehilangan, harapan, dan keberanian untuk hidup.